Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Lebih tepatnya pada subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita menginjak pada materi inti, teacher akan terangkan KD yang akan kalian capai. Perhatikan baik-baik. Pada pembelajaran 1 kali ini ada 2 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Pada pembelajaran IPA ada 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Itu tadi KD muatan pelajaran pada pembelajaran 1 kali ini. Siapkan buku kalian, alat tulis kalian. Kalian buka pada halaman 1. Oke. Pada halaman 1 ini ada gambar. Nah, di bawahnya gambar ada beberapa pertanyaan, tapi kalian perhatikan dulu gambarnya. Ada beberapa gambar hewan ini, dan manusia. Ternyata ada manusia, ada kambing, ada ayam, ada bebek, dan ada apa lagi ya? Oh, itu aja ya. Oke, kita langsung membaca pertanyaan di bawahnya. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Kita tulis ya. Ada manusia, makhluk hidup. Manusia juga termasuk makhluk hidup. Manusia, kambing, ayam, apalagi bebek, lalu apalagi manusia, kambing, ayam, bebek. Sudah cukup ya? Ada angsa ini ya, lehernya panjang. Angsa. Nah, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa saja ya perbedaannya? Makanannya, alat geraknya, lalu apalagi bagian-bagian tubuhnya, organ pencernaannya, dan lain-lain. Banyak perbedaannya ya. Apa pula persamaannya? Persamaannya ada alat geraknya yang sama ya. Di angsa dan bebek, alat geraknya ada juga. Biasanya makanannya juga sama. Makanannya dan lain-lain. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya. Semua makhluk hidup
Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Bagaimana pengambilannya? Dihirup dari udara menggunakan organ hidup. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Merawat lingkungan dengan baik. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Bagaimana kita terhadap masyarakat yang menjaga ketersediaan oksigen? Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menjalin hubungan dengan baik. Oke, cukup. Nah, kalian bisa membuka kelanjutannya pada halaman 2. Nah, pada pembelajaran 1. Ini permulaan pembelajaran 1. Ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Mas. Dalam teks ini ada gambar anak perempuan sedang memperhatikan akuarium yang di dalamnya ada 3 ikan. Nah, di atasnya ada teks, kita baca sama-sama. Dayu dan Ikan Mas. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di sini ada Dayu, ternyata yang sedang memperhatikan ikan-ikan dalam akuarium. Oke, lanjut pada halaman 3. Kamu telah membaca bacaan Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Tadi apa? Ikan mas. Ikan mas. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan ya ikan hias itu? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Kapan tadi? Kita cari informasi lagi. Nah, ini ya. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Seminggu sekali.
Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, mulut ikan yang selalu terbuka, yang selalu membuka dan menutup, seolah-olah ikan tersebut menghirup air. Nah, itu ya. Coba kita cek lagi. Seolah-olah menelan air, ya, ternyata menelan air. Seolah-olah menelan air. Nah, itu. Ini teacher bantu. Kalian boleh menyalin apa yang ditulis teacher di sini. Kalau kalian punya jawaban sendiri, kalian boleh menulisnya di buku kalian. Oke, lanjut pada bagian bawahnya ada kegiatan ayo menulis. Ayo menulis. Menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak tersebut. Nah, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena apa? Kalau menurut teacher karena menghirup oksigen dan karena mencari makan. Kalau kalian punya jawaban sendiri boleh kalian tulis. Lanjut pada halaman keempat. Kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran dengan teman-teman. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan atau perbedaan itu? Kini bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Nah, selanjutnya ada kegiatan ayo membaca. Supaya kita tahu pendapat kita tadi benar apa salah. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini informasi dari paragraf 1 bahwa cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kalian perhatikan gambar cacing di bawahnya, bahwasanya cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing memanfaatkan permukaan kulitnya
yang selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen. Di sini ada pertukaran oksigen pada pembuluh darah kapiler. Ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara itu tadi. Oke, kalian buka halaman selanjutnya, halaman 5. Sistem dan alat pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Di alat pernafasannya adalah trakea sistemnya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nih, lubang spirakelnya ada di sini. Nah, spirakel. Ada dua spirakel ya, spirakel toraks dan spirakel abdomen. Yang spirakel toraksnya ada di tubuh bagian depan dan spirakel abdomen ada di tubuh bagian belakang. Lanjut, nomor 3, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Nah, ini yang dilihat Dayu tadi ya, ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda, dan selalu lembab. Lanjut pada halaman 6. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, ini ya, operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ini anatomi insang pada ikan, ada di samping kanan dan di samping kiri. Nah, ini berupa mirip saringan ya. Ini namanya filamen insang nih, yang seperti ini. Ini lengkung insang, ada pembuluh darah yang berwarna biru. Nah, airnya masuk lalu keluar. Halaman selanjutnya pada halaman 7.
Kita baca lagi. Pada gambar kiri atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Nah, pada kiri atas itu yang ini, udara masuk, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, ini masuk, disedot sama ikan, masuk melalui mulut. Insang ketika udara masuk dalam air itu insang tertutup. Nah, gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut insang menutup dan tutup insang membuka. Gantian, ketika mengeluarkan mulutnya tertutup, insangnya terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, ya keluar ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, ini waktu kecebong. Ada insangnya di samping. Nah, di sebelah kanan ada katak yang sudah dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya nomor 5. Alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-parunya di sini. Ini gambar penampangnya ular ya. Yang warna biru ini adalah paru-paru. Selanjutnya, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Jadi, buaya dan kadal itu lebih rumit ya, karena ada belahan dan bertekstur seperti spons. Penjelasan selanjutnya, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nomor 6. Alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea,
udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kalian lihat di bawahnya ada gambar burung. Nah, ada kantong udara dalam paru-paru. Ada eksalasi, kantong udara kosong, paru-paru terisi. Selanjutnya inhalasi, kantong udara terisi. Jadi udara masuk melalui mulut, lewat ini ada anak panahnya, lalu kantong udara posterior terisi, masuk ke paru-paru. Kemudian dikeluarkan lewat mulut lagi. Penjelasan selanjutnya, kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Halaman 10. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Ini gambarnya ya, sapi, kerbau, jerapah, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya, alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernafasan kuda berikut. Pertama ada hidung, lalu trakea, ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini diperbesar gambarnya, ada bronchiolus, ada alveoli, ada pembuluh darah vena yang berwarna biru, ada yang berwarna merah yaitu pembuluh darah arteri. Halaman selanjutnya, halaman 11. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi ada katup yang bisa membuka dan menutup. Ketika di dalam air, katupnya menutup, dan apabila mamalia air ini membutuhkan oksigen, dia berada di permukaan, muncul, lalu katupnya terbuka. Kamu telah mengetahui organ pernafasan pada beberapa hewan dan cara bekerjanya. Sekarang lakukan kerja kelompok berikut bersama teman-temanmu. Ini tidak perlu kerja kelompok, kalian kerjanya individu di rumah ya. Karena ini pandemi, kalian belajarnya di rumah. Nah, bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Di sini kalian dimudahkan teacher, tidak perlu berkelompok dan kalian mengerjakannya secara individu saja di rumah masing-masing. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, kalian pilih salah satu hewan dan kalian gambar sama dengan teman, tidak apa-apa. Kalian gambar di buku gambar kalian, kemudian foto dan kirimkan ke teacher. Begitu saja. Jadi tidak perlu berkelompok karena ini musim pandemi, jadi kalian belajarnya dicukupkan di rumah saja.
Selanjutnya pada halaman berikutnya adalah ada kegiatan ayo renungkan. Pada kegiatan ayo renungkan ini kalian diminta untuk memberi perbedaan. Kalian diminta untuk membedakan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba. Bedanya apa ya alat pernafasan mereka? Tentunya berbeda karena jenis-jenis hewannya berbeda. Ada yang tergolong mamalia dan ada yang tergolong bukan. Tentu saja beda alat pernafasannya. Selanjutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Di sini kalian diminta untuk memperhatikan jenis binatang di rumah, kemudian buatlah bagian pernafasan hewan tersebut. Nah, ini dicukupkan teacher, tidak perlu dilakukan karena sebelumnya kalian sudah diminta untuk membuat bagan pernafasan hewan. Jadi tugas kalian membuat bagan pernafasan hewan dan merenungkan perbedaan pernafasan pada beberapa hewan. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham, dan apabila kalian tidak paham, kalian boleh bertanya pada teacher via WA atau boleh telepon. Silakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.